Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wahtada bi hadihi wa salaka sabilahu wattaba'a sunnatahu ila yaumil liqa'i. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmat al-afiyah sehingga pada siang hari ini kita dapat menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari kejahilian menuju cahaya Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Bulan-bulan ini adalah bulan ibadah haji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Bulan-bulan haji adalah bulan-bulan yang dimaklumi, bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama ketika menjelaskan bahwa asyhurul ma'lumat adalah 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah dan Ashru Dzulhijjah, 10 dari Zulhijjah. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan 3 bulan penuh, Zulhijjah ala akmali syahrin, Zulhijjah pada keseluruhan. Tentunya sebagian kaum muslimin di dunia, bahkan bisa jadi keluarga kita, tetangga kita, dan juga masyarakat kita di Indonesia, mereka sudah berada di kota suci dalam rangka menunaikan ibadah haji, dalam rangka menyempurnakan keislamannya. Apalagi kuota sekarang luar biasa, waiting listnya luar biasa, panjang sekali. Apalagi kuota yang terbatas untuk tahun ini saja hanya 1 juta orang dunia diberikan oleh pemerintah Saudi karena setelah pandemi ini. Bahkan Indonesia mendapatkan kuota masih terbesar, lebih dari 100.000 orang yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan kita untuk bisa dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, jika saja bukan panggilan keimanan, panggilan tauhid dalam rangka menyempurnakan keislaman kita, karena bisa jadi ada orang yang mampu, kelebihan rizki, tapi belum masih tergugah dalam rangka menyempurnakan keislamannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bunyal islamu ala khamsin. Sesungguhnya Islam dibangun dalam 5 pilar, dan salah satunya adalah wahajjil bait, melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita, karena banyak sekali cerita-cerita ketika mereka melaksanakan ibadah haji, banyak yang mendorong, bahkan banyak yang membantu. Hanya saja in kunna shadiqina ma'allah,
Jika saja kita jujur, benar, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melaksanakan ziarah Baitullahil Haram, untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan belakangan ini ada anak muda di Magelang, Jawa Tengah yang bernama Muhammad Fauzan, al-azmul qawi, dengan keinginan yang luar biasa. Ia bersepeda mengayuh lebih dari 8.000 km dari Jawa Tengah dalam rangka menunaikan ibadah haji hampir 7,5 bulan. Ia ingin sekali bisa menyempurnakan keislamannya. Luar biasa. Al-azmul qawi, kalau saja bukan panggilan tauhid, bukan saja panggilan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin berat untuk bisa melaksanakan dalam rangka menyempurnakan keislaman kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bunyal islamu ala khamsin, bahwasanya Islam dibangun dalam 5 pilar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Serulah, kata Allah Subhanahu wa taala, umumkan, sampaikan kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berkhitab pada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan pengumuman, publikasi, menyampaikan seruannya kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, mereka datang dalam keadaan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan mereka menunggang kendaraan dengan onta yang kurus, yang artinya dalam tafsir Ibnu Katsir, dengan onta kurus ini jauh, luar biasa panjangnya, sampai binatang onta pun sampai kurus lantaran ia jauh sekali dalam rangka menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka datang dari segala penjuru yang jauh, termasuk kita bangsa Indonesia yang cukup jauh dari kota suci Mekah dan Madinah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, karena itu menjadi kekuatan buat kita bahwa tajdiduddin, kita memperbaharui agama ini dengan tajdidul iman, dengan memperbaharui keimanan kita, dengan al-azmul qawi, dengan tekad yang luar biasa. Karena ibadah haji merupakan muktamar umat Islam secara internasional luar biasa, yang kemudian pantaslah ia disebut sebagai madrasatul hajj, pendidikan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, sebagai sekolah bagi mereka melaksanakan ibadah haji. Karena begitu luar biasa, ia harus misalnya menabung. Bahkan di tahun 2020 lalu ada seorang pengamen, mereka menabung selama 10 tahun lamanya, disisihkan 20.000 setiap hari, 25.000 setiap hari, yang kemudian ia bisa memberangkatkan orang tuanya, ibunya yang dicintai dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan dalam rangka melaksanakan ibadah kita ila Baitullahil Haram. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, paling tidak ada 3 hal yang menjadi kekuatan kita, bahwa ibadah haji adalah afdhalul ibadat, ibadah yang paling afdal, yang kemudian ibadah haji merupakan afdalut ta'at, yaitu ketaatan yang paling mulia, yang paling afdal, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillahi wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladatu ummu, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan rafas, hubungan suami istri, dan juga tidak melakukan kefasikan, maka ia akan pulang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, bersih sesuai fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala
mengampuni segala dosa-dosanya. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, adalah Madrasatul Haji merupakan ta'zimun lillahi azza wa jalla, yaitu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jamaah haji selalu mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, yang berarti bahwasanya tidak ada yang besar, semuanya kecil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah diri kita, apakah jabatan kita, apakah hawa nafsu kita, semuanya tidak mungkin di depan kita besar, kecuali yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tahqiqul ukhuwah. Bagaimana dalam pembinaan Madrasatul Hajj kita dapat merealisasikan persaudaraan kita. Begitu banyak yang datang, bukan saja dari Indonesia, dari belahan negara-negara lain umat Islam datang melaksanakan ibadah haji dalam rangka qiblatun wahidah, kiblatnya adalah satu. Kemudian libasun wahid, baju mereka juga satu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam sebuah hadis, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza ishtaka udbun tada'a lahu sa'ilul jasadi bis-sahri wal humma. Hadis riwayat Muslim. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling mengasihi di antara mereka, dan saling menyayangi sebagaimana jasad yang satu. Apabila satu di antara anggota tubuhnya mengalami sakit atau demam, maka seluruh tubuhnya pun tidak bisa tidur dan juga demam. Inilah realisasi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja hablum minallah, hubungan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga akan berdampak kepada hablum minan nas dalam rangka merealisasikan persaudaraan kita, bukan saja persaudaraan yang ada di Indonesia, tapi seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang ketiga adalah terakhir, adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika melaksanakan ibadah haji, kemudian haji ini mabrur, diterima Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, umrah kepada umrah, ibadah umrah dengan umrah lainnya akan mengikis antara satu dengan lainnya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jaza, tidak ada balasan kecuali Allah Subhanahu wa taala berikannya surga. Tentunya ibadah yang dilaksanakan dengan baik, dengan sempurna, yang dilakukan dengan rukunnya, dengan kewajibannya sempurna ia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya akan diberikan al-jaza, balasannya adalah surga. Begitu nikmatnya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan semangat kita dalam rangka doa-doa kita, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ketaatan kita, untuk bisa dipanggil dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ila baitillahil haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa sallu ala nabiyikum kama amara zalika jalla jalaluhu. Fa qala ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه برحمتك أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه بفضله يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.